Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aditya dengan NIM 235003103. Saya di sini akan membuat pemodelan gedung 3 lantai untuk memenuhi tugas aplikasi keteknik sipilan 2. Yang pertama, kita buka file, lalu klik new model, lalu untuk satuannya yaitu ubah ke kilometer, meter, lalu klik ready frames. Nah, selanjutnya kita merubah number of stories-nya. Yang pertama 3, selanjutnya 2, lalu 3. Untuk story height-nya yang pertama 4, 5, dan 6. Untuk ini, untuk beam dan kolomnya default saja. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan memodifikasi material. Yang pertama klik define, lalu klik materials. Nah, kita akan merubah material yang di sini. Lalu kita akan modify atau garis miring suatu material. Untuk namanya kita ganti menjadi 30 MPa. Untuk weight per unit volumenya gitu. Untuk unitnya kita ganti ke Newton millimeter. Untuk modulus elastisitasnya yaitu dari rumus 4700 akar Fg prime, yang mana kita rubah 23,452, 952, 90, ini jadi untuk ininya kita rubah siklannya menjadi 30 PA. Nah, klik OK. Untuk selanjutnya kita akan add copy material. Kita akan membuat yang FC frame-nya 25. Ini sama, lalu modulus elastisitasnya berubah. Lalu 4700 akar 25, yaitu buat juga 500. Tapi ini juga kita ulang dari 25. Lalu klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan material tulangan.
dengan cara kita klik add new material, lalu material type-nya kita ganti ke rebar. Untuk namanya kita ganti jadi BJTS 420 deh. Modulus elastisitasnya itu 200.000 ya. Dan FVFU-nya kita sesuaikan dengan aturan SNI 2052 strip 17 dengan FY yaitu 420, FU-nya 525, FYE-nya 420, dan FUM-nya 525. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang dengan cara yaitu define, lalu klik section properties, lalu klik frame section. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan penampang baru dengan cara add new properties. Untuk penampangnya kita ganti jadi konkret, lalu kita pilih rektangular. Selanjutnya kita ganti penampangnya jadi nama balok 30/60. Untuk kedalamannya atau ketinggiannya kita ganti jadi 0,6 dan lebarnya kita ganti jadi 0,3. Dan untuk materialnya kita ganti ke 25 MPa. Lalu kita klik concrete reinforcement. Untuk desain type-nya kita ganti ke beam, yaitu balok. Untuk ini default saja, lalu klik OK, lalu klik OK. Untuk selanjutnya, oh ya saya lupa menambahkan inersialnya ya. Untuk caranya yaitu klik ini, property modifier, set modifier. Untuk balok itu hanya merubah momen inersia buat triaksis menjadi 0,35. Oke,
lalu klik OK. Selanjutnya kita sama ulangi cara tadi, membuat nampang baru, konkret, rectangular, dengan ukuran yang berbeda. Balok 25 per 55 per 50. Selanjutnya kita akan membuat penampang yang baru lagi dengan copy saja ya, dengan ukuran log 25 per 50. Tinggiannya 0,5 dan lebarnya 0,25. Oh, pengertiannya sudah ya, karena sudah dirubah. Ini juga sudah. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk yang sekarang, yaitu balok 25 per 40. Untuk tinggiannya 0,4. Untuk lebarnya sama ya, 0,25. Dan ini yang juga sudah. Lalu klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat penampang kolom. Konkret, rectangular, kolom 40 per 40. Untuk materialnya 30 MPa, tinggiannya 44, lebarnya 4. Untuk setting modifier untuk kolom sendiri, kita rubah inersia buat two axis-nya jadi 0,7 dan di axis-nya juga sama 0,7. Lalu klik OK, klik concrete reinforcement, kolom, udah, udah. Dan yang bawah ini cek desainnya kita pilih yang reinforcement to be designed. Lalu klik OK, klik OK juga. Lalu klik OK. Berikutnya kita akan membuat plat lantai ya, dengan didefinisikan 13 cm dengan mutu FC frame 25 MPa. Dengan cara membuatnya kita klik define, lalu section properties, lalu area section, lalu add new section. Section namanya kita ganti di 13 cm. Type-nya shelton. Untuk material name-nya kita ubah menjadi 25. Material angle-nya tetap 0. Untuk thickness-nya sendiri kita ubah menjadi 0,13 dan bending-nya 0,13. Lalu klik OK. Klik OK.
Selanjutnya kita akan memodifikasi grid struktur dengan cara klik kanan, lalu kita klik edit grid data, lalu klik modify atau show system. Untuk grid datanya, untuk yang pertama kita akan merubah display grid asnya menjadi spacing. Yang kedua, grid datanya kita rubah. Untuk yang pertama 6,9, yang kedua 4,7, yang ketiga grid C yaitu tetap 0. Yang kedua kita akan merubah grid data Y. Yang pertama kita rubah menjadi 3,8, yang kedua kita rubah menjadi 5,7, yang ketiga kita rubah menjadi 2,8, yang keempat tetap 0. Untuk grid datanya tetap seperti ini. Grid Z1, Z2, Z3, dan Z4-nya tetap sama seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencentang yang blue to grid lines. Lalu klik OK. Dan OK. Nah, sudah terlihat gridnya sudah berubah. Untuk selanjutnya, kita akan mengaplikasikan penampang pada model dengan cara klik view-nya di sini menjadi XY view dengan Z-nya sama dengan 12. Lalu kita lock batangnya yang akan diganti. Lalu kita klik assign. Lalu klik frame section. Nah, di sini terlihat kita rubah menjadi yang balok induk ya, balok 30/60. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk bab anak sesuai yang di sketsa awal. Kita rubah view-nya XY, tetap XY tapi dengan elevasi 4. Nah, klik batang yang di samping sini untuk klik 34, lalu klik edit. Kita pilih menu replicate. Isi DX dengan 1. Bahan nomor tetap 1. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Selanjutnya batang yang ini sama seperti tadi, replicate, karena kita akan mengcopy ke kiri, berarti
minus 1, koma minus 1,9. DZ-nya 0, nomornya tetap 0. Lalu klik OK. Jika kita belum merubah keseluruhan balok yang ada di elevasi 12 ya. Kita kembali ke atas, lalu kita akan ganti balok-balok yang ada di sini. Untuk ini terganti sound dan construction 25/50. Oke, ini juga terganti sound dan construction 25/50. Kita di sini sama kita ganti sound dan construction 25/50. Ini nanti saya akan construction menggunakan balok induk yang 30/60. Dan untuk yang bawah sini menggunakan 25/50. Oke, untuk yang di elevasi 12 kita sudah ganti. Untuk membuat balok yang lain, kita akan menggunakan tools yang di kiri ini. Kita klik untuk section, tab, kita ganti dari 40. Untuk selanjutnya kita membuat balok anak yang lain dengan cara memilih tools yang di kiri ini. Kita klik sectionnya balok 25/45. Untuk momen rilisnya kita ganti ke continuous. Untuk nomor of beamsnya kita ganti ke 1. Oke. Misal kita akan klik di sini, lalu klik di sini, klik di sini, di sini, dan di sini. Terus selanjutnya kita ke arah atas. Untuk orientasi approx orientasinya kita rubah jadi paralel to X or T. Kita klik di sini, lalu klik di sini, klik di sini juga, lalu klik di sini, dan sudah. Kita klik escape.
Untuk selanjutnya kita akan menemukan dua balok yang terpisah. Yang pertama, klik dua balok yang terpisah ini, lalu kita klik edit, lalu kita klik edit lines, lalu klik join frames. Maka balok tersebut akan menjadi menyatu. Lakukan hal yang sama untuk balok-balok yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan menyesuaikan balok kanan pada garis 34 sesuai dengan sketsa. Yang digunakan adalah balok 25 per 45. Kita klik dua button ini, klik assign, frame, frame section, lalu klik B25 per 45, lalu klik OK. Ya. Untuk langkah berikutnya, kita akan menambahkan per lantai. Pertama-tama kita akan memulai tools yang di sini, draw rectangular area elemen, kita klik, lalu jangan lupa untuk displaynya kita atur dulu. Untuk view by colors-nya kita ganti ke section. Untuk generalnya kita view objects, checklist, show edge checklist, untuk show refline checklist. Untuk miscellaneous-nya oke, kita akan membuat plat lantainya.
Oke, sudah 13 cm. Langkah selanjutnya kita harus mengecek pemodelan plat dengan cara objek klik objek sering toggle ini, klik. Untuk selanjutnya kita akan membagi panel plat dengan cara kita klik dua panel yang akan ditinjau, lalu klik edit, edit areas, lalu divide areas, dan ini ya plat 2 dan 2, lalu klik OK. Nah, panel plat sudah terbagi. Ya, karena tadi si kolom belum diganti, kita akan ganti dulu. Kita hilangkan panelnya dulu, lalu ke tampilan Z, akan ubah design, frame, transaction, kolom, itu design, kolom, transaction, kolom, transaction, kolom, lalu lakukan hingga titik 4. Kalau sudah, kita balik ke tampilan Excel di elevasi 4. Kita munculkan kembali platnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menduplikasi semua plat yang ada di elevasi 4 ini. Kita blok semuanya, lalu klik edit, lalu klik replicate. Nah, untuk DX-nya ini 0 kan,
karena kita akan mengcopy ke atas, kita rubah derajatnya menjadi 4. Dan kita akan mengcopy ke hingga elevasi 12, jadi kita akan mengcopy dua kali. Dua. Lalu klik OK. Nah, sudah terlihat di tampilan 3D ini. 3D ini semuanya sudah terpasang. Bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan tipe perletakan dengan cara kita klik pada tampilan XY, kita rubah ke elevasi 0. Lalu kita klik assign, enter. Kita buat semuanya, klik assign, lalu join, lalu restrain, kita pilih tumpuan jepit, lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan diafragma. Kita klik pertama-tama kita klik define, lalu klik join constraints, lalu pilih diafragma, lalu add new constraint, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama hingga semua lantai ada di diafragma ini. Kita klik, lalu OK, lalu klik, lalu OK, lalu OK. Untuk selanjutnya kita akan blok lantainya, lalu klik assign, join, lalu klik constraint, lalu klik diafragma 1, lalu klik OK. Lakukan di setiap lantainya. Kita akan ke elevasi 8. Lakukan hal yang sama, lock, sign, join, constraint, di diafragma 2, ini ya, ubah menjadi diafragma, klik OK. Yang terakhir, elevasi 12, tableau, klik assign,
Dia in, constraint, dia format 3, dan dia format. Lalu klik OK. Untuk melihatnya, kita klik 3D, display, lalu general, kita klik extrude, klik OK. Nah, bisa terlihat sampai di sini. Untuk permodelan gedung 3 lantai, cukup sampai di sini. Selanjutnya akan menuju ke pembebanan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.